Time, I'll protect you! Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sorry banget nih kalau suaranya agak aneh atau berubah, soalnya emang lagi pilek gitu. Dan minta doanya biar cepet sembuh ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ngebawain alur film yang berjudul Bonnie Bear's Guardian Code, yang mengisahkan dua ekor beruang yang berupaya keras mencari keberadaan mamanya. Bagaimanakah kisah petualangan mereka? Langsung aja deh, gak banyak basa-basi, yuk Movie Rastis ceritain. Film diawali dengan memperlihatkan ingatan masa kecil dari Bramble dan Briar. Mereka berdua menjalani hari-hari yang indah di tengah hutan belantara bersama mama. Tidak ada kesedihan ataupun merasa kekurangan. Mereka bertiga saling melengkapi satu sama lain. Ibu mengibaratkan Bramble adalah bintang dan Briar adalah bulan. Sementara ibu adalah batu galaksi yang melindungi anak-anaknya. Suatu malam, ibu melihat sebuah ledakan yang berasal dari laboratorium hutan. Beliau pun sigap untuk memeriksa keadaan tersebut dengan meninggalkan Bramble dan Briar tetap di sarang. Tetapi Briar yang menyusul ibunya harus menerima kenyataan bahwa ibu pergi meninggalkan mereka. Semenjak malam itu, Bramble dan Briar coba buat mencari beliau ke setiap bagian hutan, sampai akhirnya mereka tumbuh besar kemudian menyerah. Bramble mencoba buat terlihat tegar di hadapan Briar, namun ia tahu kalau Bramble masih rindu akan sosok ibu. Untuk menghilangkan kerinduan, Bramble dan Briar diajak Vic mendatangi pameran robot exhibition di tengah kota. Sebelum itu mereka diharuskan mengenakan pakaian robot dan menjemput seseorang lebih dulu di tengah hutan. Dia adalah Sulo. Kedatangannya disambut kocak oleh Bramble dan Briar. Mereka masih menyembunyikan jati dirinya yang merupakan hewan beruang dengan berpura-pura mengenakan kostum robot. Ini adalah Zhenxing Island, sebuah pulau yang menjadi tempat pameran robot exhibition. Robot yang dibuat dan dikembangkan oleh industri robot terkemuka serta dalam pengawasan langsung oleh seorang profesor terkenal bernama Dong Hai. Beliau merancang dan berhasil menciptakan para robot dengan menampakkan kepintaran buatan. Semua robot-robot itu dipergunakan untuk membantu pekerjaan rumah setiap orang. Bahkan kepintaran mereka bisa menggantikan profesi pekerjaan manusia itu sendiri. Bramble dan Briar nampak senang bisa menyaksikan kemampuan para robot. Tapi balik lagi cuy, sepintar apapun robot pasti ada kerusakan kecil yang bisa dialami oleh mereka. Contohnya seperti ini, salah satu robot malfungsi merusak dan membuat kericuhan di tengah pameran. Tidak ingin membiarkan robot berbuat kerusakan lebih banyak, Sulo segera membenarkannya. Prof. Dong Hai pun berada di sana untuk membantu. Kedatangan Sulo disambut baik oleh Profesor Dong Hai karena ternyata Sulo adalah anak dari Profesor Su, teman baik Profesor Dong Hai. Beliau terkenal di kalangan semua ilmuwan robot sebab kepintarannya dan kemampuannya yang sangat hebat. Lalu tanpa sengaja dari dalam tas Sulo, Bramble dan Briar melihat karung milik ibu mereka jatuh. Tapi belum sempat menanyakan mengenai ibu mereka kepada Sulo, serangan mendadak datang ke dalam pameran. Seseorang bernama Nanyang datang dari balik asap membawa ratusan robot di bawah kendalinya. Bukan untuk mencuri ataupun melakukan penyerangan, tujuan utama dia hanyalah ingin menculik Sulo. Nah, Bramble yang menyadari hal tersebut coba buat menyelamatkan Sulo. Vic pun datang dengan sigap membawa mobil, kemudian mengajak mereka masuk, termasuk Profesor Dong Hai. Aksi kejar-mengejar pun dimulai. Naas, aksi kabur mereka berhasil digagalkan oleh robot yang paling besar, sehingga membuat mereka terpaksa masuk ke dalam ombak dan terdampar di pulau lain. Pulau ini yang menyimpan bangkai pesawat yang tidak diketahui siapapun. Kemudian di sini juga Bramble dan Briar segera bertanya kepada Sulo mengenai kalung ibu yang ia bawa. Sontak Profesor Dong Hai dan Sulo kaget kalau ternyata sosok mereka ini adalah seekor beruang. Sulo pun tidak segan ingin memberitahu kalau dia kenal dengan ibu Bramble dan Briar. Namun sebelum memberitahunya, robot tadi masih mengejar.
Di saat itu juga robot exhibition muncul menyelamatkan mereka berlima. Robot pemimpin yang tidak ingin kehilangan Suluo terus mengejar. Beruntung Bramble dan Briar berhasil menjatuhkannya ke dalam bangkai pesawat. Tapi meski begitu, robot pemimpin berhasil menempelkan pelacak ke tubuh Suluo. Secara mengejutkan, terungkaplah bahwa robot pemimpin adalah ibu mereka. Mama. Bramble dan Briar awalnya senang mengetahui ibu masih hidup, tetapi entah dia ibu atau bukan, beliau justru tidak mengenal. Lalu melempar Briar begitu saja, kemudian meninggalkan mereka. Sebagai abang, Bramble coba buat membicarakan masalah ibu meninggalkannya dulu. Terus pas ketemu jadi mikir, kok ibu jadi berubah? Kenapa ibu berbuat kasar dan seolah-olah berlaku jahat? Kenyataannya, dia benar-benar bukan ibu mereka. Terlihat dari warna bulunya, ibu memiliki warna coklat, sementara beruang ini berwarna putih salju. Nah, karena tujuan utama robot pemimpin adalah menangkap Suluo, dia mengeluarkan pendeteksi lokasi. Bramble pun berusaha untuk menahannya dan mengambil pendeteksi tersebut. Ketika Bramble melemparkannya ke arah Briar, dia justru menelan bulat-bulat alat pendeteksi. Robot pemimpin terpaksa akan membawa Briar untuk menggunakan alat pendeteksi di dalam perut Briar agar menuntunnya sampai ke lokasi Suluo. Entah apa yang direncanakan Briar, dia meminta Bramble agar mengikuti kemauan robot pemimpin. Ternyata nih cuy, rencana Briar menuruti robot pemimpin cuma mau mengobrol dan bertanya berbagai hal mengenai dirinya yang mirip dengan ibu. Kenyataan itu pun membuat Bramble berencana mengajak Briar kabur. Tapi meski berkali-kali dan berbagai cara dilakukan untuk kabur, robot pemimpin masih bisa mengejarnya. Sampai pada momen Briar dalam bahaya, robot pemimpin sontak menolongnya. Setelah berjalan menelusuri bangkai pesawat, robot pemimpin, Bramble dan Briar sampai ke markas robot anjing. Robot pemimpin bersama Bramble menjadikan Briar sebagai umpan nih untuk mengalihkan perhatian robot anjing. Kemudian memutar-mutarnya dan membuat Briar memuntahkan alat pelacak. Alat pelacak itu juga sebuah robot komunikasi antara robot pemimpin dengan Nanyang. Rupa-rupanya semua yang dilakukan robot pemimpin sebab Nanyang menahan anaknya. Dia akan melepaskan anak itu kalau robot pemimpin berhasil menangkap dan membawa Suluo kepadanya. Wah, jahat betul nih si Nanyang. Sementara Suluo bersama Vic dan Prof Donghai saat ini kembali berhadapan oleh robot lain. Robot exhibition yang masih berupaya menyelamatkan mereka pun menunjukkan kemampuan pencaksilatnya. Ia berhasil mengalahkan mereka semua meskipun harus hancur. Dari salah satu robot jahat, Suluo menyadari kalau sistem operasi mesin robot jahat adalah milik ibunya sendiri. Vic juga berhasil melihat alat pelacak di tubuh Suluo, kemudian melepaskannya. Pertemuan mereka juga bersamaan dengan kedatangan robot pemimpin yang masih mengincar Suluo. Bramble mengupayakan sekuat tenaga demi mencegahnya, tetapi hal itu juga membuat pijakan mereka roboh dan menjatuhkan Suluo. Nah, robot pemimpin langsung menyelamatkannya dan membuat kostum robot di tubuhnya rusak. Keadaan krusial ini pun membuat jiwa kepahlawanan Bramble menggebu-gebu. Ia tanpa pamrih loncat demi menyelamatkan robot pemimpin. Bramble dan robot pemimpin terjebak bersama, tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Dari semua kejadian tadi, Bramble menyadari kalau robot pemimpin adalah beruang baik. Dia hanya ingin menangkap Suluo demi menyelamatkan anaknya tanpa menyakiti Suluo sendiri. Sebagai seorang ibu, robot pemimpin bisa merasakan perasaan sedih anaknya jika kehilangan orang tua ataupun sebaliknya. Secara tiba-tiba, Nanyang datang ke pulau untuk menangkap Suluo secara langsung. Dengan mudah, ia berhasil mendapatkannya bersama Profesor Donghai dan robot pemimpin. Tidak mau tinggal diam, Vic, Bramble, dan Briar coba buat masuk ke dalam kapal Nanyang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan kesakitan yang sedang dialami robot pelindung. Setelah mendapatkan Suluo, Nanyang menepati kesepakatannya dengan mengembalikan anak robot pelindung. Namun kenyataan pahitnya adalah itu cuma sebuah proyektor belaka. Terungkap semua di sini. Robot pemimpin adalah memang benar-benar ibu Bramble dan Briar. Masa lalu juga ingatannya dimanipulasi oleh Nanyang agar ia mau menjadi pesuruhnya.
Kenyataan itu pula membuat Bramble semakin murka. Ia mengerahkan semua kekuatan untuk menyelamatkan ibu dan membuat kapal mengalami kerusakan. Hal tersebut jugalah yang berhasil mengembalikan semua ingatan ibu mengenai kedua anaknya. Kabar tentang penculikan Profesor Donghai dan kerusakan kapal di tengah laut segera tersebar ke berbagai media. Kebersamaan yang kini dirasakan Bramble dan Briar dengan ibu juga membuat mereka sangat bahagia. Setelah puluhan tahun menghilang, sekarang mereka bertiga kembali bersatu. Terus kenyataan lainnya adalah Suluo sudah mengetahui jika robot pemimpin adalah ibu Bramble dan Briar. Karena sedari dulu beliau berteman baik dengan mendiang ibu Suluo. 一家人永远在一起，没有俺的允许，谁都不许睡觉。 Lalu Bramble menanyakan ke ibu kenapa warna bulunya bisa berubah. Saat ini ibu mungkin belum bisa mengingat semuanya, tetapi satu hal yang sangat jelas bahwa segala masalah belumlah berakhir. Tubuh robot ibu mulai mengalami kerusakan. Mendiang ibu Suluo berupaya keras untuk mengembalikan rupa asli ibu. Tetapi beliau hanya bisa memasukkan ingatan yang tersisa ke dalam memori robotnya. Itulah salah satu penyebab ingatan ibu mudah dimanipulasi oleh Nanyang. Semua memori tersebut diubah dan direkayasa teman-teman. Tidak semua kenangan bisa ibu ingat. Dari beberapa ingatan tersebut, mereka kemudian kembali menerima kenyataan bahwa pelaku yang meledakkan laboratorium menyebabkan ibu Suluo juga robot ibu celaka adalah Profesor Donghai. Buruknya lagi, Nanyang adalah saudara dari Profesor sendiri. Bramble yang menyadari ada kejanggalan coba buat menyusul ibu. Dia menyaksikan beliau sedang pergi dengan Profesor Donghai dan Nanyang. Alasan lain ibu meninggalkan mereka lagi karena beliau tidak ingin anak-anaknya terluka. Dan beliau tidak ingin memberitahu hal tersebut karena ibu tahu Bramble dan Briar akan berusaha menyelamatkannya. Perasaan kesal, benci tercampur aduk di dalam diri Bramble. Ia membanting satu-satunya kalung peninggalan ibu dan membuatnya aktif dengan tidak sengaja. Ini semua adalah proyeksi yang memperlihatkan ingatan dari ibunya Suluo saat menemukan bayi Bramble dan Briar sedang terlantar. Beliau membawa mereka ke dalam lab hutan dan secara sengaja menciptakan robot ibu sebagai orang tua asuhnya. Itu semua ibu Suluo lakukan agar Bramble dan Briar merasa disayang oleh seekor ibu beruang. Hari demi hari, secara perlahan-lahan, sistem kepintaran robot ibu mulai berkembang dengan pesat dan cepat. Beliau bisa mengumpamakan dirinya sendiri sebagai beruang asli sambil merawat Bramble dan Briar dengan penuh cinta kasih. Memang tidak mudah menjadikan robot sebagai ibu, tapi setelah bertahun-tahun mereka bertiga menikmati suka duka bersama-sama. Sampai suatu hari ibu Suluo memutuskan bahwa tugas robot ibu merawat Bramble dan Briar telah selesai. Tetapi Bramble dan Briar justru sudah menganggap robot ibu sudah seperti ibu kandung mereka sendiri. Begitupun sebaliknya, mereka bertiga tidak mau berpisah satu sama lain. Melihat ketulusan robot ibu, ibu Suluo pun memberikan kalung tersebut kepadanya. Bramble juga mendapat memori ingatan ibu saat ia berhadapan dengan Profesor Donghai dan Nanyang. Sebenarnya beliau gampang banget ngalahin mereka berdua, tetapi ibu lebih memilih menolong Bramble yang sedang terjebak puing. Nanyang pun memanfaatkan hal tersebut untuk meriset sistem dalam tubuh robot ibu. Semenjak saat itulah ingatan beliau dimanipulasi dan menjadi bawahannya Nanyang. Selesai mendapat semua kenyataan, Bramble melihat Vic tengah tergantung sebab tembakan yang diperbuat oleh Profesor Donghai sebelumnya. Vic memberitahu kalau ia berhasil membawa Suluo dan mengancam ibu dengan mengancam Briar dijadikan mangsa dari robot anjing. Tekad kuat Bramble dan Briar demi menyelamatkan ibu semakin kuat. Mereka tanpa takut langsung mendatanginya. Bramble tahu kalau apa yang diinginkan Prof Donghai adalah kalung memori robot ibu. Dia mengira kalau kalung ini tuh benda yang membuat robot ibu jadi robot yang sangat pintar cuy. Padahal kepintaran robot ibu tercipta secara alami saat ibu Suluo memintanya mengasuh Bramble dan Briar. Alih-alih mau menciptakan robot terpintar menggunakan kalung, Prof Donghai justru mendapatkan kenyataan kalau ini semua hanya sebuah memori kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya.
Menurut Suluo, tidak ada kesempurnaan dalam teknologi. Kepintaran robot ibu tercipta karena dia begitu mencintai kedua anaknya. Kekesalan Profesor Donghai juga membuat ia mengakui semua kejahatannya. Ternyata ia mengakhiri hidup ibu Suluo nih hanya demi agar dirinya tidak kalah saing dalam pembuatan robot. Dan semua perkataan Profesor Donghai didengar oleh semua warga dan media berkat-fik. Karena sudah terlanjur bersalah dan ketahuan, Profesor Donghai tanpa ragu ingin menghancurkan Pulau Zensing menggunakan robot raksasa. Profesor Donghai dan Nanyang menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kini Bramble dan Briar dibantu ibu akan berupaya untuk menghentikan kejahatan mereka. Kurangnya senjata membuat mereka bertiga kewalahan. Di saat itulah robot Exhibition muncul membantu mereka. Semua robot telah diperbaharui oleh Suluo. Bermodalkan jetpack, ibu Bramble dan Briar kembali memulai penyerangan dibantu robot Exhibition. Robot raksasa Prof Donghai memiliki pelindung dan tampak tidak bisa dikalahkan. Tetapi disitulah kelemahannya. Dengan memanfaatkan kesombongan Profesor Donghai sambil terus saling bekerja sama, mereka berhasil meluluh lantahkan robot raksasa menggunakan senjatanya sendiri. Ibu dan Bramble masuk robot untuk menangkap Profesor Donghai bersama Nanyang. Namun disinilah kesalahan mereka. Profesor Donghai menyiapkan perangkap dengan peledakan otomatis, kemudian melepaskan diri meskipun hanya meninggalkan Nanyang di sana. Sebagai ibu yang tidak ingin anaknya dalam bahaya, ibu berencana menyerahkan diri dengan mengeluarkan Bramble dari robot raksasa, kemudian membawanya ke tengah laut. Dan beberapa hari kemudian setelah kejadian epik tersebut, Bramble dan Briar kembali ke hutan. Kabar mengenai kejahatan Profesor Donghai bersama saudaranya berhasil ditangkap. Suluo juga meneruskan profesi mendiang ibunya dengan menjadi ilmuwan robot. Dan akhirnya ia pun berhasil membuat robot ibu persis seperti sebelumnya. Dan kemudian film pun selesai. Dalam genggaman tangan yang halus terkandung doa yang penuh kasih sayang. Dan dalam tatapan matanya yang lembut terpancar cinta yang tak terukur harganya. Ibu, doa dan kebaikanmu tak pernah pudar, selalu memberikan kekuatan bagi keluargamu. Terima kasih atas pengorbanan dan cintamu, kau adalah harapan dan pahlawan hidupku. Puitis banget nih kata-kata dari Bang Emil. Nah itu dia teman-teman alur dari Bonnie Bear's Guardian Code. Menurut kalian gimana nih filmnya? Seru banget bukan? Untuk skor Movie Rastis ngasih 10 jengkol nih, yang berarti mau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Komen-komen ya mau ngasih berapa jengkol. Dan terakhir Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!